Luhut CS dicap buronan negara dan pengkhianat demokrasi, banyak janji palsu dan kepentingan oligarki. Yang harus kawan-kawan lakukan. Lawan! Ulangi! Lawan! Sekali lagi! Lawan! Lihat gedung itu. Kan dua aliansi. Kalian semua lihat. Lihat! 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 Tidak. Saya tanyakan kepada kawan-kawan. Apakah mereka pro kepada kita? Tidak. Kita terjaga marah bangsa, marilah kawan Jagoan ini bawah batera Kututuri dari jalan ini Berjuta kali turun Bagi kuda-kuda 8 tahun Jokowi menjabat sebagai presiden Republik Indonesia. Kami lihat memang untuk saat ini sejak awal terjadinya COVID-19 dan di masa krisis seperti ini masih banyak kebijakan-kebijakan yang tidak seharusnya diterapkan di masa era krisis, baik dari pendapatan, baik dari semuanya begitu. Itu Pak. Potensi konflik yang bisa terjadi di kemudian hari. Menuntut pemerintah untuk memberikan bantuan minyak goreng yang kemudian didistribusikan secara merata pada masyarakat yang membutuhkan. Ini juga kawan sedang kita lakukan. 2 minggu menjelang hari raya akan ada operasi pasar yang menuntut pemerintah untuk segera menurunkan harga minyak goreng. Menuntut pemerintah untuk memberantas mafia-mafia yang menjadi aktor di balik penimbunan minyak goreng. Menuntut pemerintah untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang diterapkan secara konsisten. Menuntut pemerintah untuk menghasilkan kebijakan terkait pembatasan ekspor CPO ke luar negeri guna memastikan terpenuhinya kebutuhan dalam negeri. 8. Menuntut pemerintah untuk memprioritaskan penyelesaian permasalahan krisis minyak goreng ini dengan mengalihkan CPO yang dibutuhkan program B30 yang kemudian digunakan untuk memproduksi minyak goreng. Ketua DPD RI Lanyala Mataliti akhirnya buka-bukaan soal big data tentang penundaan pemilu. Sebelumnya kan Pak Lanyala ini membantah pernyataan Menko Maritim Luhut Panjaitan yang mengklaim memiliki big data berupa 110 juta percakapan di media sosial bahwa rakyat Indonesia itu menghendaki penundaan pemilu. Lanyala bahkan menyebut pernyataan Luhut itu sebagai sebuah kebohongan. Sebab big data yang dia miliki justru menyatakan sebaliknya. Tak ada percakapan seperti yang dimaksud Luhut, apalagi jumlahnya sampai 110 juta. Luhut sendiri dalam berbagai kesempatan selalu ngeles ketika diminta membuka big data. Dalilnya selalu bahwa dia tak punya kewajiban membuka big data itu. Terakhir ketika didesak oleh BEM UI untuk membuka big data tersebut, Luhut kembali ngeles. Dia kembali menyatakan ada kewajibannya membuka big data itu. BEM UI sampai mengingatkan bahwa sebagai pejabat publik, Luhut harus bisa mempertanggungjawabkan ucapannya. Tanpa diminta publik, Ketua DPD Lanyala Mataliti Kamis kemarin akhirnya buka-bukaan soal big data yang dia miliki. Dia menggandeng Evelo, sebuah lembaga yang mengelola big data. Hasilnya klaim Luhut terbukti tidak benar. Karena itu tidak salah kalau Lanyala menyebutkan itu sebagai sebuah kebohongan. Jadi kalau soal saya sudah sampaikan bahwa yang disampaikan oleh saudara Luhut Binsar Panjaitan itu adalah bohong. Saya hanya menyampaikan saja bahwa itu bohong. Perkara dia mau mau di reshuffle atau itu bukan urusan saya. Saya hanya menyampaikan kepada publik, jangan takut, jangan juga terpengaruh dengan apa yang... Dilansir dari Demokrasi ID,
ratusan mahasiswa di Malang Raya dari berbagai organisasi kembali menggelar demonstrasi. Spanduk bertuliskan "Buronan Negara Pengkhianat Demokrasi", berisikan foto 5 pejabat nasional, mewarnai aksi unjuk rasa pada Kamis 14 April 2022. Tampak foto dan nama Luhut Binsar Panjaitan dicap sebagai buronan negara. Kemudian juga nama Airlangga Hartanto, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan Bahlil Lahadalia dicap sebagai pengkhianat demokrasi. Spanduk itu dipasang dan dibentangkan di pagar DPRD Kota Malang. Spanduk dengan panjang sekitar 10 meter dengan tinggi sekitar 4 meter itu disimbolkan sebagai gambaran kekesalan aksi massa atas carut-marut kenaikan berbagai kebutuhan pokok. Masa aksi menilai 5 pejabat berdasi tersebut telah gagal menjalankan tugasnya dalam mengelola negara. Hal itu terbukti dari kenaikan harga BBM, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya, hingga kenaikan tarif PPN. Padahal negara Indonesia telah dianugerahi sumber daya alam yang melimpah dan tak dimiliki oleh negara lain. Namun aksi massa menyayangkan kegagalan pemerintah yang tak bisa menstabilkan harga kebutuhan yang memihak rakyat kecil. Salah satu orator mahasiswa menyatakan para pemerintah tidak pernah menepati janji. Sudah cukup banyak kebijakan yang mencekik masyarakat dalam persoalan ekonomi. Banyak janji palsu dan kepentingan oligarki, pakai salah satu orator. Pemasangan gambar pejabat bertuliskan pengkhianat demokrasi tersebut sangat tepat dan dinilai mewakili masyarakat di tengah keterpurukan. Sudah sulit mengatur negara, tetapi masih ingin berkuasa, ucapnya. Mereka semua pemain di negeri ini, rakyat yang menanggung bebannya. Apa kurangnya negara kita dengan sumber daya alamnya? Namun ratusan ibu-ibu menangis karena ketidakadilan ini, teriak salah satu orator masa aksi. Mereka juga dinilai kerap kali melontarkan pernyataan-pernyataan yang memicu kontroversi di kalangan publik hingga membuat kegaduhan, mulai wacana penundaan pemilu 2024 hingga tarik ulur kebijakan harga minyak goreng. Mereka yang berstatement terkait dengan permainan-permainan itu, kami hadir untuk perlihatkan bahwa wacana-wacana seperti itu jangan sampai dipermainkan, ucap Mulyadin, salah satu korlap masa aksi. Jangan sampai bermain-main soal wacana yang berkaitan dengan publik. Dan masa aksi menilai 5 pejabat berdasi tersebut telah gagal menjalankan tugasnya dalam mengelola negara. Hal itu terbukti dari kenaikan harga BBM, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya, hingga kenaikan tarif PPN. Padahal negara Indonesia telah dianugerahi sumber daya alam yang melimpah dan tak dimiliki oleh negara lain. Namun aksi massa menyayangkan kegagalan pemerintah yang tak bisa menstabilkan harga kebutuhan yang memihak rakyat kecil. Salah satu orator mahasiswa menyatakan para pemerintah tidak pernah menepati janji. Sudah cukup banyak kebijakan yang mencekik masyarakat dalam persoalan ekonomi. Banyak janji palsu dan kepentingan oligarki, pakai salah satu orator. Pemasangan gambar pejabat bertuliskan pengkhianat demokrasi tersebut sangat tepat dan dinilai mewakili masyarakat di tengah keterpurukan. Sudah sulit mengatur negara, tetapi masih ingin berkuasa, ucapnya. Mereka semua pemain di negeri ini, rakyat yang menanggung bebannya. Apa kurangnya negara kita dengan sumber daya alamnya? Namun ratusan ibu-ibu menangis karena ketidakadilan ini, teriak salah satu orator masa aksi. Mereka juga dinilai kerap kali melontarkan pernyataan-pernyataan yang memicu kontroversi di kalangan publik hingga membuat kegaduhan, mulai wacana penundaan pemilu 2024 hingga tarik ulur kebijakan harga minyak goreng. Mereka yang berstatement terkait dengan permainan-permainan itu, kami hadir untuk perlihatkan bahwa wacana-wacana seperti itu jangan sampai dipermainkan, ucap Mulyadin, salah satu korlap masa aksi. Jangan sampai bermain-main soal wacana yang berkaitan dengan publik. Jadi kalau soal saya sudah sampaikan bahwa yang disampaikan oleh saudara Luhut Binsar Panjaitan itu adalah bohong. Saya hanya menyampaikan saja bahwa itu bohong. Perkara dia mau
mau di reshuffle atau itu bukan urusan saya. Saya hanya menyampaikan kepada publik, jangan takut.